Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pangata dari Prodi Biologi. Di sini saya akan mereview kembali PPT yang telah kami buat, yaitu materi tentang terumbu karang. Baik, mulai saja. Yang pertama, pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu karang adalah struktur kalsium karbonat (Ca2CO3) yang dihasilkan oleh karang. Sedangkan karang ialah sekumpulan binatang dalam bahasa Inggris. Terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef secara kasat mata. Karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis bernama J. Ade Peysonnel pada tahun 1753, yakni ke dalam film Cnidaria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak, seperti pada gambar di bawah. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari, serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dihuni beragam jenis karang, seperti perairan Laut Merah bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan wilayah laut lainnya. Jenis terumbu karang. Yang pertama, Mycedium elephantotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Karang ini terbesar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Yang kedua, Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 hingga 15 meter. Wilayah perairan menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang ketiga, Pectinia phaeonia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras, sebarannya terdapat di perairan. Yang keempat, Pectinia lastuca adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Perairan dangkal Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Yang kelima, Galaxea fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Labophilia hemprisi adalah jenis terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitat berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karang yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Karang hematipik. Karang hematipik umumnya bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh zooxanthellae yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Yang kedua, karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan zooxanthellae. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Terumbu karang di Indonesia merupakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau sebesar maupun kecil
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai tersebut dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta hektar yang menjadi rumah bagi 263 spesies Sclerantinia atau karang batu yang termaksud dalam 76 genera seperti pada gambar. Status terumbu karang di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. Yang pertama, karang dengan status rusak atau jelek totalnya mencapai 31,15%. Yang kedua, karang dengan status sedang atau cukup sebesar 35,6%. Dan yang ketiga, karang dengan status baik sekitar 23,4%. Dan yang keempat, karang dengan kondisi sangat baik hanya sekitar 6,39%. Fungsi dan manfaat. Ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga penambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Pixabay terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beragam binatang menjadikan karang sebagai habitat, tempat mencari makanan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Kerusakan terumbu karang di Indonesia. Beberapa penyebab kerusakan spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain: memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem, mengurangi laju degradasi ekosistem karang, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi tata wilayah, pemanfaatan status hukum dan kearifan masyarakat sekitar, koordinasi antara program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelolaan ekosistem, mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis, dan ekologis ekosistem karang. Memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang. Meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang. Sekian, terima kasih.